Selamat pagi dan selamat sore. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi, ya, pertemuan ketiga, di mana pertemuan sebelumnya kita eh, membahas tentang regresi, ada simple regresi dan multiple regresi. Nah, untuk kali ini kita akan mempraktekkan metode untuk klasifikasi. Ada dua metode yang nanti sudah saya sediakan file-filenya. Yang pertama adalah KNN dan naive Bayes, ya. Untuk bahannya silahkan bisa Anda lihat di e-learning dan Anda ambil. Ada dua file seperti biasa, file script untuk Python, dan yang kedua adalah file datasetnya, ya. Seperti biasa, silahkan masuk ke Google Drive Anda, lalu masuk ke folder praktek Anda, kemudian silahkan buat file baru. File lainnya kalau tidak ada Anda tambahkan. Saya pilih Google Collaboratory. Baik, kita ganti namanya dulu. DM namanya apa tadi ya? DM2, DM3, DM3 KNN. Nah, baik. Lalu yang berikutnya Anda siapkan file script yang sudah ada di e-learning. Ada beberapa tahapan sama seperti tahapan sebelumnya. Kita melakukan import library, kita melakukan import dataset, kemudian kita memisahkan menjadi data training dan data testing. Kemudian kita melakukan scaling fiturnya. Kemudian kita akan mulai melakukan training menggunakan KNN model pada data training. Kemudian hasil model yang kita terapkan di training kita akan gunakan untuk memprediksi data yang baru. Lalu yang berikutnya kita akan melakukan prediksi. Kemudian kita buat metrik untuk mencetak tingkat akurasi. Kemudian hasil dari prediksi pada training kita tampilkan menggunakan grafik, dan juga kita membandingkan dengan hasil setelah dilakukan prediksi menggunakan grafik. Baik, yang pertama Anda silahkan copy untuk script yang import. Seperti biasa kita menggunakan NumPy, Matplotlib, kemudian Pandas. Kita run. Yang berikutnya kita melakukan import dataset. Ya, nama datasetnya adalah Social Network ADS. Maka kita siapkan dulu filenya. Saya upload, saya tarik ke Collapse. Oke, sudah. Lalu kita run.
Oke, kita sudah memiliki dua variabel. Kita lakukan cetak. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu dataset kita itu bentuknya seperti apa. Klik 2 kali. Ini adalah data dari orang dalam kaitannya melakukan pembelian. Misalkan umur sekian, kemudian gajinya sekian, dia akan belanja atau tidak, beli atau tidak, purchase itu beli atau tidak. Udah ada yang umur 45 dengan salary 26.000, dia menyatakan dia belanja atau beli. Nah, ini adalah kategorinya, klasifikasinya, di mana dengan data-data fitur dependent dan independennya. Ini independennya X dan estimate salary. Ini akan menentukan apakah dia purchase atau tidak dan masuk ke klasifikasi yang mana. Contoh di sini masuk klasifikasi 0, dia tidak melakukan pembelian. Ini adalah klasifikasi atau kelompok ke-1, klaster ke-1, dia melakukan pembelian. Tidak, kemudian ini pembelian. Nah, ini akan menjadi dataset training dan nantinya untuk testing. Nah, X sudah, kita ambil yang fitur umur dan fitur estimate salary sebagai X, kemudian Y-nya sebagai keputusannya atau dependent variabelnya, yaitu 1 dan 1 atau 0 ya. 1 itu dia purchase, belanja, 0 itu tidak. Nah, kita sudah punya 2, kemudian kita akan split dua variabel tersebut, dependent dan independent variabel itu, ke dalam data training dan data testing. Ini skripnya sama dengan regresi yang sebelumnya ya, dengan data preprocessing sebelumnya. Skripnya sama karena itu merupakan template. Anda tinggal lakukan copy paste, download, kemudian Anda jalankan. Nah, sudah muncul. Ini adalah variabel independen yang untuk training. Kemudian ini yang dependent training, kemudian ini yang untuk testing. Nah, kita sudah membagi data kita. Yang berikutnya adalah kita melakukan scaling pada fitur X-nya. Ya, ada fitur X-nya. Kita lihat kenapa harus di scaling. Nah, pada X kita lihat untuk nilainya ini sangat beragam. Ada yang puluhan, kemudian untuk yang salary adalah puluhan ribu. Ini kita akan scaling menjadi yang lebih sederhana. Kita tambahkan scriptnya. Kita menggunakan scalar preprocessing dengan nama metodenya adalah, atau nama kelasnya adalah standard scalar. Kemudian kita buat objeknya sc, kemudian sc fit transform kita terapkan untuk xtrain, kemudian sc transform kita akan terapkan pada xtest. Kita jalankan, maka nanti
rentang datanya akan berubah menjadi antara minus ke plus. Nah, ini kita veto scaling 0, 1, 0, 1, tidak lagi 38, 41, 36, 55 seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan perhitungan, membuat model menggunakan data training. Kita menggunakan library neighbors. Anda bisa cari di Google panduan dari sklearn. Ya, ada klasifikasi regresi, Anda pilih di bagian API, kemudian kita cari yang bagian nearest neighbor. Nah, ini library-nya. Anda klik saja. Kemudian kita akan menggunakan library nearest neighbor dengan kelas classifier. Classifier implementing the nearest neighborhood. Ya. Kita akan buat objek dari kelas tersebut. Lalu ini adalah objeknya, ini nama kelasnya yang diimport. Kemudian kita akan menggunakan nilai K-nya atau berapa jumlah tetangganya yang paling dekat. Ini adalah kita memilih angka 5 terdekat dari nilai yang akan diprediksi nantinya. Kemudian metrik kita akan menggunakan Minkowski. Ketika menggunakan Minkowski, maka P akan kita set menjadi 2. Ini ada di panduan di bagian metrik. Nah, metrik defaultnya adalah Minkowski dengan nilai P. Kalau Minkowski ya ini adalah defaultnya 2, yaitu Minkowski metrik. Maka kalau Anda lihat di sini, P-nya adalah di set 2, metriknya Minkowski, kemudian jarak terdekatnya adalah 5. Lalu kita akan mulai terapkan ke data training X-nya dan Y-nya. Nah, oke, sudah. Yang berikutnya kita akan mulai memprediksi. Kita gunakan classifier predict ya, di sini ada ya. Classifier predict. Nah, classifier predict X. Nah, X testnya kita akan memprediksi dari hasil perhitungan di atas. Kita akan gunakan untuk memprediksi X testnya. Kita jalankan. Nah, ini adalah sebelumnya,
ini sesudah prediksi. Ya, kalau Anda lihat di sini, ketika 0 kemudian prediksinya 0, ini y-testnya ya. Ini y-test, ini hasil prediksi. Ketika ini 0 prediksi tepat, 0 tepat, 1 tepat, 0 tepat. Artinya kalau diprediksi dia tidak melakukan purchase dan kenyataannya dia tidak melakukan purchase, maka ini akurasinya 100%. Tapi kalau kita lihat ada yang tidak sesuai ya, meleset untuk prediksinya. Tapi tidak ada masalah. Nanti kita akan menghitung berapa akurasi dari model KNN ini untuk melakukan prediksi. Kita lihat caranya adalah kita menggunakan script yang ada di sini, membuat metric conversion. Dari y-test dan y-prediksi yang tadi ya. Nah, ini y-testnya, y-prediksi, kemudian y-testnya dibandingkan. Nah, membandingkannya dengan menggunakan conversion metric dan akurasi score. Ini template, silakan nanti Anda gunakan. Kita tinggal mengganti nama variabelnya ini, kemudian mencetak akurasi skornya. Kita lihat. Nah, akurasinya adalah 93%. Ya, dimana 64 sesuai, 4 tidak sesuai, 29 sesuai, 3-nya meleset. Akurasinya adalah 93%. Nah, yang berikutnya kita akan memvisualkan dari data training. Kita nanti akan bisa melihat klasternya itu aslinya seperti apa. Anda copy paste ya, ini tinggal Anda ikuti variabelnya xtrain, ytrain, xtest, ytest, kemudian ada xset, ini kan variabel baru ya. Xset dan yset ini diambil dari xtrain dan ytrain. Dan Anda jalankan. Nah, sudah selesai. Anda bisa lihat di merah ini adalah kelompok 0, customer yang tidak melakukan purchase. Kemudian yang hijau ini adalah kelompok 1 yang melakukan purchase. Tetapi kalau Anda lihat di sini ada yang merah masuk ke hijau, kemudian hijau ada yang masuk ke merah. Artinya kalau dengan model KNN yang dibangun dari klasifikasi yang dibangun dari data training, terlihat ternyata ada data-data yang meleset ya dari data realnya. Nah, dihitung untuk titik ini contoh, dihitung dia termasuk klasifikasi 0 atau tidak melakukan purchase, tapi kenyataannya dia justru melakukan purchase. Nah, ini adalah yang tidak sesuai. Maka ini adalah data training yang nanti akan digunakan untuk melakukan prediksi untuk data testing. Nah, yang berikutnya kita akan lihat, kita akan bandingkan dengan data hasil prediksi.
Anda jalankan, sama, nanti membutuhkan waktu. Nah, oke, sudah. Nah, kalau kita bandingkan ya, untuk pembagian klasifikasi ini menggunakan hasil prediksi, klasifikasi oleh prediksi. Kemudian untuk titik-titik ini menggunakan data testing. Sedang yang ini adalah data training. Kalau Anda lihat di sini ya, di sini masih banyak yang error, yang meleset. Yang di sini sudah mulai sedikit. Untuk yang hijau 1 ya, dia meleset hanya 4. Nah, tetap dengan 4 yang meleset ini, prediksi kita memiliki nilai akurasi sebesar 93%. Ya, jadi ini fungsi dari KNN yang bisa kita terapkan. Perbedaannya dari script untuk memvisualkan ini adalah di bagian variabel di sini. Ini adalah menggunakan testing, dan yang di sini menggunakan training. Kemudian prediksinya ini berdasarkan hitungan. Ini Y prediction. Terus di gambar ke dalam Matplotlib. Ya, silahkan dicoba. Untuk templating Matplotlib ini gunakan apa adanya saja dulu, karena ini sudah di set untuk melakukan atau menghasilkan gambar klasifikasi menggunakan KNN dengan warna merah dan hijau seperti contoh di sini. Baik, demikian untuk panduan dari implementasi KNN menggunakan Python. Silahkan Anda praktekkan, kemudian seperti biasa buat laporan dan unggah di e-learning. Terima kasih.